Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Usman, tutor sosiologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas TKA Sosum Sosiologi. Yuk kita mulai, let's go! Baik Sobat AdSense, kita akan bahas dari soal yang pertama. Soalnya adalah penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah pernyataan yang menunjukkan urutan proses tahapan penelitian kualitatif yang sistematis yang dilakukan oleh peneliti? Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nah, sampai di sini bisa kita lihat, Sobat AdSense, bahwa kita diminta untuk menunjukkan proses tahapan dalam penelitian kualitatif. Tetapi kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini ya merupakan penelitian yang mengacu atau yang didasari atas deskripsi ataupun narasi, bukan angka-angka ataupun statistik. Nah, di dalam penelitian kualitatif, cara untuk mendapatkan hasil penelitiannya itu atau teknik yang digunakan biasanya menggunakan apa yang disebut sebagai wawancara mendalam. Yang kedua, bisa juga melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber berupa arsip ataupun dokumen ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya atau perilaku manusia. Yang berikutnya dilakukan juga melalui observasi atau pengamatan. Jadi, cara simpelnya untuk melihat penelitian tersebut kualitatif atau bukan, lihat cara atau teknik yang digunakan dalam menghasilkan penelitian tersebut. Yang kedua, lihat juga dari data yang digunakan. Kalau sifatnya lebih banyak deskripsi atau narasi, maka kemungkinan besar itu adalah penelitian kualitatif. Sementara kalau banyak angka atau statistik yang digunakan, maka lebih tepatnya itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana proses tahapan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian sosiologi, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, prosesnya itu ada 5. Yang pertama adalah merumuskan permasalahan. Yang kedua, proses yang dilakukan adalah menentukan teori, menentukan tujuan dan teori yang digunakan. Sekali lagi menentukan tujuan dan teori yang digunakan. Lalu yang berikutnya adalah mengambil data. Istilahnya
adalah turun lapangan, mengambil data yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat. Baru yang berikutnya adalah menganalisa data tersebut. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, dalam penelitian, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif, ada yang namanya populasi ataupun sampel. Populasi itu menyatakan keseluruhan dari data yang akan kita gunakan. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang mengindikasikan ataupun menjelaskan populasi secara lebih sedikit. Jadi sampel itu adalah mudahnya contoh atau bagian dari populasi. Nah, selain itu ada yang namanya hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementara ini biasanya ketika kita sudah merumuskan suatu permasalahan, kita duga. Ya, kita duga apakah dari permasalahan yang ada nanti itu akan mengindikasikan adanya suatu fenomena atau hal tertentu. Jadi, yang terpenting yang harus diingat oleh Sobat AdSense adalah hipotesis itu adalah dugaan sementara yang bisa benar, bisa tidak. Dan dugaan sementara ini biasanya hanya terdapat pada penelitian kuantitatif, bukan di dalam penelitian kualitatif. Nah, dari penjelasan yang sudah disebutkan tadi, berarti pernyataan yang tepat adalah ya kita harus merumuskan pertanyaan penelitian terlebih dahulu sebelum menentukan populasi dan sampel, karena pertanyaan penelitian tersebut nanti yang akan ditanyakan kepada ya sampel ataupun populasi. Jadi kita harus merumuskan dulu pertanyaan penelitian. Nah, populasi dan sampel tersebut harus kita tentukan sebelum kita mengumpulkan data. Jadi nanti datanya lebih terukur karena kita sudah menentukan populasi dan sampel. Bukan mengumpulkan data dulu baru menentukan populasi dan sampel. Jadi jangan kebalik ya. Nah, dalam konteks ini Sobat AdSense, untuk jawaban yang tepat dan lebih dari satu adalah merumuskan rumusan pertanyaan penelitian sebelum menentukan populasi dan sampel, lalu menentukan populasi dan sampel sebelum mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, datanya dianalisa. Setelah data dianalisa, baru ditarik kesimpulan. Nah, kenapa tidak ada jawaban mengenai hipotesis? Karena hipotesis biasanya ada di dalam penelitian kuantitatif. Sekali lagi, yang lebih tepat adalah menentukan populasi dan sampel, lalu membuat rumusan pertanyaan. Ya, jadi dua pernyataan ini yang lebih tepat ketika kita menjawab soal mengenai urutan proses dalam tahapan penelitian kualitatif. Tentukan rumusan pertanyaan, lalu kita tentukan sampelnya. Baru setelah itu kita kumpulkan datanya dari lapangan atau dari masyarakat. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah terdapat dua peneliti sosial yang ingin memahami dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial remaja di kota-kota besar. Masing-masing menggunakan pendekatan berikut. Andi menetapkan pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuesioner angket tertutup kepada 200 responden. Sementara Yuli menetapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada 10 remaja aktif pengguna media sosial. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, manakah pengolahan data yang sesuai dengan ilustrasi tersebut? Ya, pilihlah sesuai atau tidak sesuai pada setiap pernyataan.
Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat terlebih dahulu bahwa ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kita mulai dulu dari pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kuantitatif akan banyak menggunakan data berupa angka atau statistik. Sementara kalau pendekatan kualitatif akan banyak menggunakan narasi atau teks. Nah, dalam konteks ini kalau kuantitatif itu sifatnya adalah deduktif. Sementara kalau kualitatif itu adalah induktif. Kalau kita lihat sekali lagi bahwa kuantitatif di sini lebih banyak akan menggunakan angka dan statistik. Berarti dalam konteks ini akan mencari hubungan atau menguji teori. Sementara kalau kualitatif itu akan mencari makna dalam sebuah fenomena sosial. Jadi bukan menguji sebuah teori kalau di kualitatif. Makanya prosesnya pun berbeda. Kalau kuantitatif itu melakukan survei, sementara kalau kualitatif akan melakukan wawancara atau observasi. Nah, dalam konteks ini kita lihat dari pilihan pernyataan. Data dari kuesioner atau angket yang dikumpulkan Andi dalam penelitian kuantitatif diolah menggunakan analisis statistik. Nah, kalau kita menggunakan angket atau kuesioner, kita membutuhkan alat bantu untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, alat bantu yang digunakan ini biasanya adalah alat bantu untuk menganalisa statistik yang muncul dari data yang diambil mengacu kepada angket ataupun kuesioner. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Yang kedua, hasil wawancara mendalam pada penelitian yang Yuli lakukan diolah dengan memberikan kode-kode berupa angka. Nah, ini adalah hal yang salah. Ya. Karena dalam wawancara hasilnya itu perlu kita transkrip atau perlu kita ketik atau perlu kita catat hal-hal yang pentingnya. Jadi dalam konteks ini bukan memberikan kode dalam bentuk angka-angka, berarti tidak sesuai. Lalu yang berikutnya adalah Andi perlu mengolah data menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS dan Excel. Nah, tadi Andi menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebelumnya, kita perlu menggunakan alat untuk menganalisa statistik. Nah, dalam hal ini, alat pembantu yang bisa digunakan adalah SPSS ataupun Excel. Sehingga nanti kita bisa mengartikulasikan data yang kita dapat. Jadi, untuk pernyataan yang ketiga, sesuai. Yang terakhir, dalam penelitian yang Yuli lakukan, makna dan konteks dari jawaban menjadi fokus utama data yang dianalisis. Oke, tadi saya sudah singgung mengenai makna. Kalau berhubungan dengan kualitatif, maka kita berusaha untuk menggali makna yang terungkap ataupun tersirat di dalam suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat. Jadi, dalam konteks ini, penelitian yang Yuli lakukan secara kualitatif itu memang untuk menggali makna yang terdapat pada suatu fenomena. Jadi,
Untuk hal ini jawabannya sesuai. Berarti dari 4 pernyataan, ada 3 pernyataan yang sesuai dan 1 pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan yang sesuai antara lain, data kuesioner diolah menggunakan analisis statistik, lalu diperlukan adanya SPSS atau Excel untuk mengolah data, dan terakhir, karena kualitatif, maka yang dihasilkan adalah nanti makna atau konteks dari hasil wawancara yang mendalam. Dan wawancara yang mendalam itu tidak perlu diberikan kode berupa angka-angka. Nah, pernyataan yang kedua itu salah karena ada kode berupa angka-angka. Seharusnya adalah diartikulasikan dalam bentuk transkrip. Baik Sobat AdSense, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya ini adalah soal narasi yang dikuatkan dengan adanya sebuah gambar. Nah, narasi yang dibuat antara lain seperti ini. Pemerintah Kota Maju baru saja menyetujui proyek pembangunan kompleks apartemen mewah di tengah kawasan perkotaan yang telah lama ada. Oke, kita garis bawahi dulu kompleks apartemen mewah pada kawasan perkotaan. Kawasan tersebut dihuni oleh keluarga berpenghasilan rendah. Oke, kita garis bawahi atau tandai dulu berpenghasilan rendah, yang telah menetap dari generasi ke generasi. Saat ini masyarakat di kawasan tersebut menghadapi ancaman penggusuran. Namun ironisnya mereka merasa tidak dilibatkan. Oke, kata kuncinya ancaman penggusuran dan tidak adanya pelibatan. Protes akhirnya muncul, mulai dari aksi yang awalnya damai hingga menjadi konfrontatif. Masyarakat menuntut perlakuan yang adil dan meminta ganti rugi yang layak apabila digusur. Oke, adil dan ganti rugi. Nah, sekarang kita lihat ke konteks pertanyaannya. Apakah konflik yang terjadi pada ilustrasi tersebut? Nah, kita diminta untuk menganalisa konfliknya konflik apa. Pilihan dari jawabannya ini bisa lebih dari satu. Oke, kita analisa dulu apa yang dimaksud dengan konflik. Konflik itu artinya adalah pertentangan yang melibatkan dua pihak, bisa juga lebih ya, tapi biasanya dua pihak. Dan nantinya konfliknya ini bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif bagi masyarakat. Di satu sisi, konflik itu akan bisa mengeratkan atau mempersatukan. Tetapi di sisi lain, ternyata konflik itu bisa memisahkan. Nah, berbicara mengenai konflik, suatu masyarakat yang beragam biasanya akan mudah untuk terjadi konflik. Kalau beragam, potensi konfliknya akan besar. Nah, konflik sendiri itu jenisnya ada beberapa. Mulai dari konflik kepentingan, konflik personal ataupun interpersonal, konflik nilai, konflik struktur, bahkan konflik budaya. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau konflik kepentingan berarti ada kepentingan yang berbeda.
dari dua pihak atau lebih. Kemudian kalau struktur berarti ada ketimpangan dalam hal struktur. Ya, antara lapisan bawah dan lapisan atas biasanya kalau konfliknya ini konflik struktur. Nah, kalau konfliknya itu konflik interpersonal berarti ada perbedaan antar individu. Lalu kalau konfliknya itu budaya, biasanya karena adanya latar belakang etnis, kemudian bahasa, ataupun suku yang berbeda. Kemudian kalau konfliknya itu berkaitan dengan nilai atau value, biasanya berhubungan dengan nilai-nilai tradisional dan nilai modern. Oke. Nah, kita kembali lagi ke dalam soal. Kita diminta untuk menganalisa konflik apa yang terdapat di dalam soal tadi mengenai pembangunan apartemen. Oke, pembangunan apartemen di kawasan perkotaan dan di situ mayoritas berpenghasilan rendah. Kemudian dihuni oleh generasi ke generasi. Lalu ada ancaman penggusuran tetapi tidak ada pelibatan masyarakat dan protes dari mulai damai hingga konfrontatif, bahkan cenderung mengarah kepada kekerasan. Lalu masyarakat meminta adanya ganti rugi. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa lihat bahwa di sini ada konflik kepentingan, yaitu konflik antara pemilik modal dan masyarakat. Dalam konteks ini, kita bisa lihat kembali bahwa ya apartemen mewah tersebut dibangun oleh pengusaha dan pengusaha tersebut telah disetujui oleh pemerintah kota. Berarti kepentingan di sini adalah kepentingan untuk memajukan kota dari sisi pemerintah dan kepentingan untuk membuat masyarakat memiliki apartemen. Dalam konteks ini konteksnya adalah pemilik modal. Lalu konteks masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Jadi ada konflik segitiga ini dengan pemerintah juga. Yang berikutnya adalah konflik struktural. Kenapa begitu? Karena ada akses yang tidak setara, yaitu tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berdialog. Biasanya kalau ada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, maka harus didahului dengan uji publik. Nah, di sini dalam uji publik itu ada semacam dialog untuk mempertemukan beberapa kepentingan. Makanya di sini ada konflik struktural.
antara pemerintah dan masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah konflik nilai. Kenapa? Karena dengan dibangun secara modern, maka masyarakat yang tadinya masih tradisional dan juga dihuni secara turun-temurun akan berubah cara pandang atau cara hidupnya. Dan itu biasanya akan dalam tanda petik agak terpaksa. Maka dalam konteks ini ya terjadi konflik nilai juga. Oke, sekali lagi kita analisa dari narasi yang dibuat oleh pembuat soal. Nah, kita bisa lihat di sini pemerintah Kota Maju baru saja menyetujui proyek pembangunan kompleks apartemen di tengah kawasan perkotaan. Itu kita bisa lihat adanya konflik kepentingan antara pemilik modal, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, kawasan tersebut dihuni oleh keluarga berpenghasilan rendah. Kita bisa lihat itu adalah konflik struktural karena ada akses yang tidak setara dalam pengambilan keputusan, terutama dengan kata-kata tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Dan yang terakhir adalah konflik yang berkaitan dengan cara hidup. Kita bisa lihat di sini ada masyarakat yang masih berpenghasilan rendah dan menetap pada kawasan yang sudah ada turun-temurun, itu sangat tradisional. Lalu diupayakan untuk pembangunan apartemen di tengah kawasan perkotaan. Jadi ada upaya untuk memodernisasi wilayah tersebut. Dengan begitu ada konflik nilai. Jadi jawaban yang tepat adalah konflik kepentingan, struktural, dan konflik nilai. Demikian pembahasan soal-soal TK Sosum Sosiologi. Gimana Sobat Adsense? Sudah mulai paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai berjumpa di video-video pembahasan Adsense lainnya. Salam pintar!